Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini di kajian online ini insyaallah pembahasan kajian ilmiah Islam kita adalah seputar tema jalan juang para rasul. Ini merupakan pembahasan yang sangat Masya Allah, luar biasa ya pentingnya. Agar segala perjuangan kita di dunia ini itu betul-betul searah dengan metode perjuangan para nabi dan rasul. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya para nabi atau para rasul yang Allah utus ke muka bumi untuk umat manusia seluruhnya, itu mereka diutus kepada umat yang berbeda-beda dengan rasul yang berbeda-beda. Suatu kesimpulan yang sangat luar biasa dari Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya Sittu Durar min Usuli Ahli al-Athar, bahwasanya mahma ikhtalafatil umam wa tabayanat masyakiluha. Kita langsung terjemahnya aja ya, bahwasanya walaupun begitu berbeda-beda umat-umat yang mana para rasul diutus kepada mereka, dan berbagai macam problematika yang mereka hadapi itu berbeda-beda pula. Namun ketika umat yang berbeda dan problem yang berbeda, maksudnya problem dakwah oleh para nabi dan rasul, ini meskipun berbeda-beda, maka sesungguhnya sesungguhnya ad-da'wah ila tauhid hiyal aslu. Kan tetapi dakwah tauhid adalah merupakan asas pondasi terpenting dari dakwah para rasul. Maksudnya, kata beliau, bahwa segimana beda apapun gitu ya, setiap bangsa atau umat yang diutus oleh para rasul masalahnya, namun dakwah para rasul tersebut yang diutus kepada mereka sama, yakni dakwah tauhid. Misalkan tatkala di antara umat itu ada yang memiliki problematika yang dominan di zamannya adalah tentang masalah iqtisadiyah atau perekonomian, maka tetap rasul yang diutus kepada mereka, dakwah rasul tersebut memfokuskan kepada tauhid. Contoh misalkan masalah yang terkenal ya dalam sejarah Islam tentang seorang nabi yang diutus ke suatu kaum yang problem atau masalah yang terbesarnya adalah masalah ekonomi adalah suku kaum Madian. Wa ila Madian akhahum Syu'aiba wa ila Madian akhahum Syu'aiba. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kepada kaum Madian ada Nabi Syu'aib yang diutus kepada mereka. Para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwasanya di antara muskilah atau problem yang dihadapi oleh Nabi Syu'aib pada kaum Madian adalah tentang perekonomian, yakni orang-orang Madian itu ketika mereka melakukan bisnis tidak jujur. Selalu ketika menimbang atau mengukur sesuatu yang hendak dijual belikan, dibisniskan itu selalu tidak seimbang, tidak sesuai takaran yang benar. Ya. Intinya di sana terlalu banyak penipuan dalam kegiatan perekonomian mereka, maka didakwahi oleh Nabi Syu'aib. Tentu masalah itu dibahas, namun yang ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan
Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85, Allah menyebutkan wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika Allah hendak memperkenalkan kepada kita tentang dakwah Nabi Syu'aib kepada suku Madian yang masalah mereka adalah masalah perekonomian, Allah ternyata mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Syu'aib menyeru mereka tentang u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tiada sesembahan yang benar bagi kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Makna umum tauhid. Padahal masalah suku Madian itu problem terbesar kaum mereka adalah tentang perekonomian. Namun yang Allah kenalkan kepada kita adalah bahwa Nabi Syu'aib dakwahnya tauhid. Apakah tentang perekonomian yang menyimpang yang mereka lakukan, ya bisnis mereka atau kegiatan ekonomi yang mereka lakukan itu penyimpangan mereka tidak dibahas? Tentu dibahas oleh Nabi Syu'aib, diajarkan mana yang benar, mana yang salah, tentu. Tetapi Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan hal yang terpenting di antara yang penting, yakni Allah mengatakan bahwa dakwahnya Nabi Syu'aib adalah u'budullah kepada kaum, ya kaum u'budullah. Itu tentang iktisadiyah, perekonomian. Atau au kanat khuluqiyatan kama fi qaumi Lut. Atau misalkan ketika nabi, rasul yang diutus kepada suatu kaum yang mana problematika yang mereka hadapi, yang tersebar di kaum tersebut adalah masalah moral yang bobrok, yakni seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang biasa kita sebut kaum Sadum. Ya. Kan permasalahan terbesar di kaum Nabi Lut adalah tatkala kaum mereka itu lebih menyukai sesama jenis dalam hal hubungan biologis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu. Senangnya mereka gitu. Ketika ada serbuan kaum Nabi Lut ke rumahnya Nabi Lut, maka Nabi Lut ketika itu menawarkan anak-anak perempuan beliau daripada masyarakatnya itu menyerbu ke rumahnya karena mereka hendak menculik tamu yang datang ke rumahnya Nabi Lut, yang sebenarnya hakikatnya itu adalah malaikat. Karena ketika itu malaikat ketika menjelma menjadi manusia itu selalu pasti menjadi laki-laki, selalu menjadi laki-laki, dan laki-laki yang terbaik. Itu malaikat kalau menjelma seperti itu. Beda dengan setan, iblis, ketika menjelma menjadi manusia misalkan pasti menjadi manusia yang terjelek. Tapi kalau malaikat menjadi orang yang terbaik, ya, ketika mau mendatangi para nabi. Nah, makanya dikejar oleh kaum Nabi Lut karena apa? Suka. Ya, mau diperlakukan secara tidak senonoh. Padahal laki-laki itu, yang ngejarnya laki-laki itu kaum Nabi. Makanya Nabi Lut alaihissalam menawarkan, ini ada anak-anakku. Ini layak untuk kalian kawini kalau mau. Tapi mereka tidak mau. Maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, dakwahnya Nabi Lut menghadapi kaum yang seperti itu, Allah ringkas dalam ayat yang lain bahwasanya wa ma arsalna walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Allah berfirman ketika menjelaskan bahwasanya Allah telah mengutus rasul pada setiap umat. Setiap umat, atau bisa juga kita terjemahkan setiap bangsa, itu semuanya telah Allah utus. Ya. Allah mengabarkan kepada kita seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Allah telah utus kepada setiap umat, semuanya. Semuanya. Namun di antara rasul tersebut ada yang kita kenal namanya, sejarahnya, karena memang dikisahkan oleh Rasulullah dan dalam Al-Quran. Namun banyak juga yang tidak kita ketahui kisah mereka. Yang jelas Allah mengabarkan Allah telah mengutus. Untuk agar apa? Agar hujah tegak. Mana yang benar, mana yang salah. Udah dikabarkan. Pasti. Nah, ketika Allah mengabarkan seperti itu, Allah pun mengabarkan bahwa inti dakwah mereka, rasul-rasul yang Allah utus kepada setiap umat itu adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Taghut segala sesuatu yang selain Allah. Itu dakwah inti mereka. Karena kan Al-Quran itu suatu kitab yang menjelaskan secara umum. Nanti dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Al-Quran dan Sunnah nanti dijelaskan lagi oleh ulama salaf, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nah, maka Al-Quran
ketika menjelaskan misalkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pada setiap umat, maka Allah pun mengabarkan tentang dakwah mereka yang terpenting adalah tauhid. An ya'budullah wa istanibut taghut. Ikhwan, akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, maka Nabi Lut pun ketika menghadapi problematika moral yang hancur itu, yang ditekankan oleh beliau adalah dakwah tauhid. Masya Allah, dakwah tauhid. Ya. Dan juga tentang Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Harun. Ya, jadi Nabi Musa dahulu ketika dakwah kepada Firaun, itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberi teman untuk bersama dakwah. Karena begitulah dakwah fisabilillah butuh teman. Ya, butuh bantuan, butuh teman dari kalangan manusia, jelas minta pertolongan kepada Allah. Namun semua itu pertolongan Allah yang turunkan kepada kita tentu ada perantaranya. Maka Nabi Musa membutuhkan teman ketika itu, minta kepada Allah. Akhirnya adiknya Allah jadikan nabi sebagai penolong Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa dengan adiknya ini saling bersinergi ya, saling membantu, menolong, saling menyempurnakan. Dikatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, beliau tentu yang namanya Rasulullah, bahkan termasuk ulul azmi, Rasul yang paling kuat tekadnya dalam berdakwah. Beliau memiliki kekurangan yang mana harus dibantu oleh orang lain, yakni lisannya itu tidak fasih, jadi enggak lancar kalau bicara. Masalah pemikiran dan sebagainya, strategi dakwah dan seterusnya, ilmu, kesabaran dan sebagainya, itu Nabi Musa tentu. Namun ketika menyampaikan butuh bantuan, karena di sana Nabi Musa qadarullah, ya Allah takdirkan beliau tidak lancar ketika berbicara, sehingga dibantulah oleh adiknya Nabi Harun yang mana memiliki lisan yang bagus, maksudnya bicaranya itu mudah difahami, sehingga ketika berdakwah berdua terus seperti itu. Nah gitu. Itu sama, misalkan ketika kita dakwah juga, kadang ada misalkan seorang da'i atau pendakwah ustadz, dia punya kelebihan dari segi hal yang lain, namun juga dia punya kekurangan yang harus saling dibantu oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau betul-betul sangat-sangat berterima kasih kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq itu seorang konglomerat yang mana hartanya itu betul-betul diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan yang namanya sedekah ya, kata Rasulullah, mana qasa malun min sedekah, bahwasanya harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, meskipun secara pas di sedekahnya ada nominal yang berkurang, itu sebagai ujian, tapi hakikatnya nggak akan berkurang pasti. Makanya Abu Bakar nggak dikenal miskin, padahal hartanya habis-habisan diserahkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah sampai memuji bahwasanya sebaik-baik harta adalah milik seorang hamba yang soleh. Maksud hamba yang soleh ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baik harta adalah yang berada di hamba yang soleh. Masya Allah, Abu Bakar sangat-sangat kuat jasanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi bantuan dakwah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai, beliau cintai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Aisyah. Maka sang penanya ini berkata lagi, dari kalangan laki-laki ya Rasul. Maka dijawablah abuha, bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq, harta beliau kerahkan untuk dakwah, kemudian juga jiwa sampai nyawa beliau kerahkan untuk perjuangan dakwah. Maka ketika beliau membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah muliakan dia. Bahkan Masya Allah, luar biasa ya, Rasulullah meninggal, Abu Bakar pun nantinya meninggal 2 tahun kemudian, kuburannya sama, di tempat yang sama. Jadi Allah satukan jasadnya ketika di dunia, ketika mereka semua masih hidup.
ketika meninggal pun nggak Allah pisahkan, dekatkan. Di surga pun insya Allah seperti itu. Luar biasa. Padahal bukan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan Nabi, tapi memiliki kemuliaan yang luar biasa karena dekat dengan Nabi. Hadirin wal hadirat, azani Allah wa iyyakum. Maka lihat dakwah para nabi, dan kita kembali ke pembahasan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul, siapapun itu, termasuk tadi saya sebutkan contoh-contohnya Nabi Syuaib, kemudian Nabi Lut dengan permasalahan yang berbeda, kemudian Nabi Musa yang tadi akhirnya dibantu oleh Nabi Harun alaihimussalam, itu dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Kita semua yang pernah membaca atau mendengar kisah Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah, itu perjuangan Nabi Musa itu hendak bagaimana caranya agar Bani Israel yang merupakan bangsanya Nabi Musa, karena Fir'aun itu kan julukan raja bagi kaum Kibti di Mesir. Ada kaum Kibti, ada kaum Bani Israel. Kalau di daerah Jazirah Arab ada kaum atau bangsa Arab, itu beda bangsa tuh. Jadi orang Kibti itu bukan orang Arab, meskipun sekarang daerah Mesir itu berbahasa Arab, itu bukan orang Arab dulunya, Kibti, bangsa Kibti. Nah, bangsa Kibti ini yang berkuasa di Mesir. Adapun kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel, itu adalah pendatang yang datang ke sana, yang akhirnya oleh kaum Fir'aun, bangsa Kibti ini diperbudak. Kemudian mereka terapkan politik pecah bambu, kalau istilah perpolitikan itu ya. Jadi dipecah-pecah bangsa Bani Israel itu agar tidak bersatu, sehingga tidak melawan gitu. Kalau kaum yang banyak, Bani Israel sangat banyak ketika itu di Mesir, padahal mereka adalah orang yang di luar dulunya, di luar bangsa Mesir. Sekarang ngumpulnya bukan di Mesir, orang Bani Israel. Keturunannya diantaranya orang Yahudi, itu ngumpulnya di sana kan, di Syam. Dulu di Mesir. Nah, namun teman-teman sekalian, azanillah wa iyyakum, Nabi Musa melihat kaumnya ditindas oleh bangsa Fir'aun. Jadi masalah pembangunan di kerajaan Fir'aun ketika itu, masalah hal-hal yang mengharuskan kerja yang membutuhkan fisik, yang sangat capek dengan upah yang minim, itu dipekerjakanlah orang-orang Bani Israel ini, Bani Israel. Dipekerjakan. Jadi mereka yang bikin-bikin bangunan, diperbudak begitu ya. Betul-betul dizolimi. Bahkan sampai kan dibunuh kaum lelaki, anak-anak laki-laki mereka, kemudian laki-laki mereka ada yang sampai dibunuh, disisakan hanya perempuannya saja. Gara-gara apa? Raja Fir'aunnya bermimpi bahwasanya keturunan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Nah, maka ketika itu teman-teman sekalian, Nabi Musa berusaha gimana caranya agar diselamatkan nih Bani Israel. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun ialah berdakwah kepada tauhid. Jadi mendakwahkan tauhid kepada Fir'aun dengan penuh lemah lembut. Allah berfirman, "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka aw yakhsha." Pergilah kalian berdua wahai Musa wa Harun dan Harun kepada Fir'aun karena dia telah taghut, berlebihan. Katakan kepada mereka dengan perkataan yang halus. Mungkin saja dia itu, si Fir'aun itu akan mau untuk mensucikan dirinya. Nah, ini dengan dakwah tauhid, karena untuk membersihkan diri adalah dengan dakwah tauhid. Dan beliau pun Nabi Musa, Nabi Harun termasuk pada ayat yang Allah jelaskan seperti tadi saya bacakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap bangsa, setiap umat itu rasul yang mana dakwah mereka adalah dakwah tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dakwah tauhid juga. Nah, ketika itu ada kitab yang sangat bagus yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal aql. Metode para nabi dalam dakwah kepada Allah yang mana di dalamnya ada hikmah dan logika akal yang benar. Jadi dakwah para nabi dan rasul itu sangat bijaksana dan masuk akal. Sangat bijaksana. Di antaranya kita lihat ya, sebagaimana yang dibahas dalam kitab ini tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, itu beliau mendakwahkan tauhid.
seandainya Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk memberontak, mengangkat senjata, membunuh siapapun yang bisa dibunuh ketika itu, apalagi orang Bani Israel itu biasa kerja keras, karena emang diperbudak untuk melakukan pekerjaan keras, itu bisa saja untuk menjadikan kerajaan Firaun chaos itu bisa. Tapi Nabi Musa tidak mengambil cara seperti itu. Ya, justru Nabi Musa malah mendakwahkan tauhid sebagaimana para rasul yang lain. Sebagaimana para rasul yang lain yang Allah perkenalkan dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Seperti itulah. Maka kita lihat itu cuplikan-cuplikan sekilas tentang contoh-contoh dakwah para nabi dan rasul yang akhirnya disimpulkan oleh Allah bahwa dakwah mereka adalah walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat rasul yang mana dakwah mereka adalah sembahlah Allah dan jauhi taghut. Itu ringkasan dakwah mereka, inti dakwah mereka. Maka demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti jejaknya para nabi terdahulu. Di antaranya dakwah, mengikuti dakwah para nabi terdahulu. Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Maka apabila kita melihat dakwahnya Rasulullah, maka kita lihat masuk kepada bagaimana ya secara global urutan dakwah Rasulullah. Setelahnya kita sedikit membahas tentang dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu semuanya, bagi yang udah ngaji sunnah ya, biasa ngaji tauhid bersama para ustadz ahlus sunnah wal jamaah, itu mengetahui dakwah Rasulullah itu tauhid. Tapi kita lihat dari segi logika akal yang benar, itu gimana kok bisa dengan dakwah tauhid itu bisa merubah segalanya, bisa merubah semuanya, maksudnya keadaan, dan merupakan solusi bagi berbagai macam problematika umat seluruhnya, dengan keadaan problem yang berbeda-beda, di masa yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda, dengan dakwah Nabi dan Rasul yang berbeda-beda. Namun ada kesamaan dari perbedaan itu semua ada kesamaan, yakni dari segi dakwah para Nabi dan Rasul itu sama-sama mendakwahkan tauhid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah, teman-teman sekalian, ini yang beliau tekankan adalah pembahasan atau dakwah tauhid kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di Mekah sekitar 13 tahun lebih, dikurangi 3 tahun beliau diboikot ya, pernah di daerah perkampungan Bani Hashim di Mekah itu, di kota Mekah ada perkampungan Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah, diboikot, tidak boleh kemana-mana selama 3 tahun. Jadi vakum di sana dakwah. Jadi 13 tahun di Mekah, namun aktif berdakwahnya sekitar 10 tahunan. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah ketika berdakwah mulai banyak pengikut beliau. Karena betapa bagusnya dakwah beliau, mulai banyak para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu sudah sebagian mereka sudah merasa berat, capek, dizolimi, disiksa dan sebagainya. Ketika masa mereka sedang masih berada di Mekah dan jumlah mereka sangat minim ketika itu, sangat sedikit dibandingkan lautan orang-orang musyrik di Mekah. Tentu kaum muslimin ketika itu meskipun ada yang mengikuti Rasulullah tapi sedikit. Itu ada sebagian mereka yang betul-betul sangat fanatik membela Rasulullah, sangat siap mati, dan tidak bisa diragukan bahwa mereka itu ada orang-orang seperti. Jangankan dahulu sahabat Rasul, zaman sekarang saja kita mungkin pernah melihat ada sebagian orang yang begitu mencintai Rasulullah sehingga akan membela Rasul bagaimanapun konsekuensinya. Maka dahulu para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika Rasulullah dizolimi di Mekah, ketika para sahabat dizolimi sampai ada yang meninggal sebagiannya, gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa saja sebagian sahabat Rasul
ada yang membalaskan dendam sahabat Rasul yang lain yang dibunuh. Bisa saja melakukan igtial kalau bahasa Arab itu, atau bahasa kitanya apa, sabotase gitu, gimana agar para pembesar Quraisy itu ketika itu mati, dibunuh gitu ya. Itu bisa. Tapi hal tersebut dilarang keras oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang. Jadi bisa saja mereka menjadi pasukan berani mati, itu sangat mudah. Rasulullah bilang serang. Langsung pembesarnya. Apalagi ketika itu kan di Mekah itu, kota Mekah, memang ada tokoh dan sebagainya, tapi sangat sederhana kehidupan di Mekah itu. Jadi ketika ada tokoh pembesar ketika itu di sana, itu nggak dikawal, nggak dikawal dengan pengawalan bagi para raja, enggak. Karena di Mekah itu kota yang kalau dibandingkan dengan peradaban yang lain jauh lebih sederhana Mekah itu. Maka bisa saja terjadi pembunuhan para pembesar yang menjelek-jelekan Rasulullah, bisa. Tetapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada suatu kisah yang akhirnya menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 77. Yani ini turunnya adalah karena ada sebagian sahabat Rasul yang memang sudah merasa tidak tahan atas kezoliman orang kafir di Mekah ketika itu, meminta kepada Rasulullah untuk diizinkan mengangkat senjata, melawan. Maka Rasulullah menegur mereka. Bahkan langsung tegurannya dari Allah melalui ayat Al-Quran, Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Tidakkah kau lihat ya Muhammad, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Tahan tangan, maksudnya mereka hendak melawan dengan kekuatan tangan, senjata. Tahan tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala mengenang tentang larangan ya dari Rasulullah kepada mereka yang mengusulkan untuk melawan. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Akan tetapi tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi amalkanlah apa yang bisa diamalkan dahulu, terutama salat, kan bisa salat itu. Jadi jangan ngangkat senjata. Di sini teman-teman sekalian, ikhwan akhwat azani Allah wa iyyakum, ada tahapan dakwah yang mana tatkala itu kekerasan sangat tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah langsung melalui ayat Al-Quran. Lantas apa yang terjadi, kegiatan apa yang terjadi ketika itu? Kan tidak mungkin diam saja, apalagi seorang Rasul yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tujuan yang jelas hidupnya, dakwah. Tentu tidak diam. Maka tatkala mereka tidak mengangkat senjata, maksudnya adalah mereka fokus pada hal yang lain, yakni apa? Dakwah tauhid. Ketika itu mereka dakwah tauhid, menggencarkan gimana dakwah tauhid tersampaikan. Kalaulah tidak ada yang lain untuk keluar kalaulah sudah mulai susah untuk mendakwahkan kepada non-Islam, orang-orang kafir musyrik ketika itu, maka kuatkan apa yang sudah ada dari kalangan para sahabat, dikuatkan jiwanya agar mereka kuat imannya, ilmunya matang, sehingga tatkala waktunya tiba untuk melakukan perjuangan besar sehingga harus mengerahkan harta bahkan sampai nyawa, maka mereka akan serta-merta melakukannya dengan penuh sukarela. Maka itu terjadi setelahnya belasan tahun Rasulullah dakwah, yakni bahkan setelahnya Rasulullah terusir hijrah ke Madinah. Di sana baru mulai diizinkan di Perang Badar. Sebelumnya, Perang Badar itu terjadi tahun kedua setelah beliau hijrah. Jadi kalau ditotal dari awal-awal dakwah Rasulullah sampai akhirnya diizinkan perang, itu sekitar 14 tahun ya. 13 tahun tambah 2 berarti 15 tahun lebih. Sabar Rasulullah. Gimana pengikutnya? Maksudnya para sahabat Rasul, ada yang mulai mengusulkan ini itu, ada, tapi dibimbing oleh Rasulullah, jangan dulu. Seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, selama waktu itu yang panjang itu, Rasulullah dengan cara dakwah yang hebat, dengan cara penyampaian yang luar biasa, dengan akhlak yang luar biasa, dengan harta yang betul-betul dari para sahabatnya yang dikerahkan untuk kepentingan dakwah, itu membutuhkan belasan tahun. Padahal Rasulullah langsung dibimbing oleh Allah, butuh belasan tahun. Sehingga akhirnya nantinya melakukan dakwah dengan metode yang lain yang lebih besar lagi, itu butuh persiapan yang sangat matang. Apa itu? Tauhid.
dakwah tauhid. Ketika tauhid, jadi perbaikan hati, keyakinan kepada Allah betul-betul dibenarkan, maka akan berimbas pada kesiapan amalan yang lain. Orang kalau tauhidnya kurang, ya, kemudian dia misalkan ditugaskan untuk melakukan ketika seseorang hendak melakukan ibadah yang besar, ibadah yang sangat besar, tapi tauhidnya lemah, maka ibadahnya ini bisa jadi hancur, tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, ketika misalkan Allah anugerahi seseorang, dia memiliki yang mudah aja ya, misalkan bisnis yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, sehingga ketika dia berinfak itu miliaran, 1 miliar misalkan. Dan ini bukan contoh yang ngasal, ngada-ngada. Ada orang yang infak 1 miliar, ada 1 miliar infak. Ketika akidahnya belum kuat, maka jumlah yang banyak itu tentu akan dia jadi keikhlasannya akan terganggu, sehingga inginlah sesuatu yang bukan karena Allah, yang akhirnya infak yang besar itu sia-sia di sisi Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu 'aba'an manthura. Dan surat Al-Furqan Allah mengisahkan bahwa nanti di akhirat ada sebagian orang yang Allah hadapkan amalan-amalan mereka besar. Allah perlihatkan ini yang dahulu amalan baik tentunya. Ini yang seharusnya dibelas seperti ini. Tapi Allah faja'alnahu haba'an manthura. Allah mengabarkan, lalu kami jadikan amalannya itu menjadi debu yang berterbangan. Jadi ada kan itu, maksudnya amalnya ada, bahkan diperlihatkan kepada Allah. Tapi dalam rangka bagian dari azab akhirat, setelahnya diperlihatkan, Allah hancurkan di hadapan dia. Karena apa? Tentu ini ada hal yang lain yang menyebabkan hancur. Jadi ini masalah kesyirikan, niat yang tidak benar. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika sebelum kita melakukan amalan yang besar, persiapkan hati kita. Persiapkan. Itulah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Sebelum mereka hendak merubah keadaan kaumnya, maka mereka menggembleng diri mereka dengan tauhid tentu ya. Mereka tentu oleh Allah langsung dididik dengan ayat-ayat, dengan wahyu. Kemudian sahabat-sahabat mereka ajarkan sebelum nantinya melakukan perbuatan yang besar. Ya. Sabda yang mulia. Lantas kenapa harus seperti itu? Buktinya atau dalilnya apa ya? Karena Rasulullah bersabda, hadis yang masyhur ya, kita sering dengar bagi yang sering ngaji sunnah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila bagus, maka berimbas bagus pada anggota badan yang lainnya. Apabila jelek, segumpal daging tersebut, maka akan berimbas kepada jeleknya organ badan yang lainnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya organ tersebut yang dimaksud adalah, terjemah bebasnya, hati. Jadi kalau hati kita itu bagus, qalb kita bagus, maka berimbas pada amalan yang bagus. Itulah rahasianya kenapa para nabi dan rasul fokus dakwah tauhid, yang mana dakwah tauhid ini maksudnya adalah perbaikan hati. Jangan melakukan syirik, jangan dengki, hasad, jangan dan sebagainya, berburuk sangka, harus berbaik sangka kepada Allah. Segala apa yang Allah takdirkan hakikatnya bagus dan sebagainya. Itu kan masalah hati ya, keyakinan. Itu yang diperbaiki oleh para nabi dan rasul kepada umat-umat yang berbeda-beda masalahnya. Karena apa? Kalau hati mereka sudah bagus, berimbas mereka. Orang yang akidahnya bagus gak mungkin melakukan atau gabung dengan LGBT kan, ya homoseksual, yang mana dahulu masyhurnya di kaum Nabi Nuh. Ketika mereka ngaji tauhid, insya Allah mereka sedikit mungkin akan merasa enek gitu ngelihat LGBT itu. Insya Allah akan menjauhi. Ketika seseorang misalkan melakukan penipuan, ya penipuan, bahkan hidupnya tidak lepas dari penipuan, masalah ekonomi dan sebagainya seperti yang tadi disebutkan, maka Nabi Syuaib mendakwahkan tauhid, membersihkan. Maksud dakwah tauhid ini yang dimaksud tentu bukan hanya mengatakan sebelah Allah, jauhi tauhid. Enggak gitu aja. Itu adalah makna umumnya. Secara rinciannya kan ada, seperti tadi saya sebutkan, kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa takdir yang Allah berikan itu yang terbaik. Kita harus menerima apa yang Allah takdirkan. Sisanya kita harus melakukan yang terbaik sesuai yang Allah perintahkan. Kita harus yakin nanti setelah mati segala apa yang kita lakukan diperhitungkan oleh Allah. Nah, itu tauhid. Bahwasanya di sana ada neraka menunggu orang-orang yang zalim di dunia.
Bosnya surga lah balasan. Bosnya kita akan disatukan dengan keluarga dengan syarat adanya iman yang sama dengan keluarga kita. Maka di akhirat akan disatukan. Bosnya kita nanti akan masuk surga dengan istri kita. Ketika istri kita pun sama beriman dengan kita. Kepada Allah dan Rasulnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah dalam Al-Quran mengabarkan nanti ada seruan yang diserukan kepada orang yang hendak masuk surga. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan juga istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian. Nah, itu dikabarkan oleh para nabi sebagainya. Sehingga ketika mereka telah yakin bahwasanya ada surga di sana, seolah-olah mereka melihat surga itu, maka segala kehidupan duniawi yang mereka usahakan akan selalu mereka arahkan bahwa ini semuanya demi untuk mencapai surga seluas langit dan bumi. Bahwa apapun yang saya lakukan ini demi untuk meraih surga. Kita menikah demi untuk meraih surga. Kita misalkan menafkahi anak, istri dan sebagainya demi untuk meraih surga. Agar anak saya diberkahi, agar istri saya menjadi soleh. Seperti itu. Masya Allah, betapa luar biasanya dan betapa luasnya pembahasan akidah ini. Yang akhirnya apabila telah bagus akidah seseorang akan berimbas pada amalannya yang bagus. Apabila suatu keluarga itu akidahnya udah bagus dengan tauhid yang benar, maka akan berimbas menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan akan terus bersatu sampai akhirat. Jadi di antara faidah penting dari tauhid yang benar ketika kita beramal itu akan Allah jadikan abadi amalan kita. Bahkan persatuan kita, Masya Allah, akan Allah jadikan abadi. Allah dalam surah At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keluarganya dengan keimanan pula, maka nanti di akhirat akan kami pertemukan keluarganya itu, keturunannya itu dengan orang tersebut. Jadi dipertemukan dengan syarat iman. Dipertemukan dan dibarengkan di surganya nanti. Jadi hubungan kekeluargaan akan abadi sampai nanti di akhirat itu tatkala ada iman. Iman itu tentang pembahasan tauhid. Tentang tauhid. Ya. Sama. Misalkan segala keringat kita, perjuangan kita, kebingungan kita, gundah gulana kita dalam memikirkan sesuatu, apabila yang difikirkan itu karena Allah, maka Allah akan jadikan amalan kita itu kita dapat temukan kembali di akhirat. Akan kita temukan. Makanya kata para ulama, di dunia ini ya, segala perbuatan atau perjuangan atau amalan ibadah, kalau niatnya karena Allah, itu di antara ciri orang tersebut ikhlas, biasanya akan terus dia lakukan. Misalkan orang sholat malam ya, tahajud, dia itu atau sholat witir ya, sholat malam, meskipun misalkan cuma 1 rakaat, 3 rakaat, yang penting sholat malam karena Allah, itu akan terus dia lakukan kalau karena Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ada suatu saat dia akan putus dari mengamalkan itu. Kalau putus sehari 2 hari karena ada keperluan, itu beda, maksudnya putus total. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, kalau seandainya ikhlas, dia akan terus karena yang diharapkan adalah Allah, bukan duniawi yang fana ini ya. Nah, maka ketika para sahabat digembleng oleh Rasulullah dengan tauhid yang benar sehingga akhirnya Masya Allah luar biasa tauhidnya, maka tatkala itu segala amalan perbuatan para sahabat mereka lakukan dengan penuh ketulusan dan terus langgeng mereka lakukan. Jihadnya, infaknya, dakwahnya, ibadahnya, itu sampai mati mereka istiqomah sampai meninggal. Bahkan bekas amalan mereka, hasil perjuangan mereka, bekasnya sampai sekarang ada. Islam yang tersebar, ahlus sunnah yang senantiasa ada dari zaman ke zaman. Kaum muslimin yang sampai menyebar ke Indonesia, itu karena keikhlasan. Dahulu nggak ada internet, dahulu nggak ada video, dahulu nggak ada TV, ya. Tapi dakwah para sahabat yang tadinya dari Rasulullah itu sampai ke seluruh dunia. Bahkan dikatakan salah satu ahli sejarah Indonesia di zaman para sahabat ini Islam telah nyampe ke Indonesia dengan bukti-bukti tertentu ya sebagian ahli sejarah Indonesia. Namun untuk dakwah Islam sampai ke Cina itu emang telah diriwayatkan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan.
Bayangkan, gak ada pesawat terbang, tapi sampai ke sana dakwah mereka menggema sampai ke sana. Kenapa? Karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Di antaranya adalah karena sebab keikhlasan. Maka siapapun di antara kita yang dakwahnya karena Allah, berjuang karena Allah, mengikuti dakwah para rasul, terutama mendakwahkan tauhid, insya Allah akan Allah langgengkan dengan syarat ikhlas. Maka demi Allah, ketika kita telah aktif ya, berdakwah dengan manhaj yang benar ini, manhaj Ahlus Sunnah, maka bersyukur. Cuman PR terbesar kita adalah keikhlasan. Ya, ketika orang lain cara dakwahnya menyimpang dari manhaj dakwah para nabi dan rasul, alhamdulillah kita telah berusaha dan terus berusaha untuk mengikuti metode dakwahnya para rasul, yakni penekanan pada tauhid. Maka PR kita selanjutnya adalah keikhlasan. Sehingga mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah yang mana kita akan dapatkan insya Allah nanti kalau kita ikhlas, kita akan dapatkan hasilnya di akhirat, di alam kubur kita. Kemudian di akhirat nanti setelah hari kiamat dan seterusnya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan sudah ya, mungkin nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi. Ini sebagai murojaah yang mengingat-ingat kembali. Tentu kita harus sama-sama bareng berusaha dan saling mengingatkan, karena itulah salah satu golongan yang Allah kecualikan dari kerugian, yakni orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Baik, mohon maaf apabila ada yang salah ucap atau ada yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf, bukan maksud saya hanya berusaha menyampaikan sebaik mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.